Jadi kan di PU itu ada beberapa rumus kan ya yang sering dipakai. Ini aku udah tulis yang sekiranya apa ya sering keluar. Jadi gini, misalnya kan ada ya misalnya di soalnya itu kan yang ditanyainnya simpulan yang paling benar sama simpulan yang paling salah. Nah, caranya itu adalah kayak gini. Misalnya kan si bentuk bentuk dari si premisnya itu P maka Q dan yang ditanyakannya itu adalah simpulan yang paling benar, maka dipakai yang ini yang pertama. Kok iso. Nah, yang ini ya. Terus kalau misalnya bentuk yang P maka Q-nya nggak ada, maka dia pakainya yang negasi Q maka negasi P karena kan bentuk yang ini tuh ekuivalen sama yang ini. Kalaupun yang bentuk ininya juga nggak ada, pakainya bentuk yang negasi P atau Q. Nah, ini buat kesimpulan yang benar yang atas. Jadi ini mah buat yang benar. Kalau misalnya ini, kalau misalnya kan ada yang ditanyainnya simpulan yang tidak benar. Berarti kan kalau misalnya simpulan yang tidak benar itu P maka Q-nya dinegasikan. Kayak gini nih. Nah, jadi dia tuh ekuivalennya dengan bentuk P dan tidak Q. Nah, ketutupan. Nah, inilah kayak gini. Ini buat bentuk yang salah gitu. Terus kalau misalnya ini yang premisnya berupa P dan Q. Tadi kan P maka Q, kalau ini mah P dan Q. Terus dia mintanya kesimpulannya yang salah dinegasikan, berarti dia ekuivalen dengan ini. Begitupun juga dengan yang P atau Q kalau bisa dinegasikan, jadi ini bentuknya. Nah, kalau misalnya di premis awalnya itu dan, terus dia yang diminta itu negasi, berarti ekuivalennya itu dengan atau kayak gini nih. Nah, ini kan awalnya dan, jadi ini atau. Kalau misalnya ini atau, negasi ini jadi ekuivalennya dengan dan gitu. Terus ada tipsnya buat ngerjain soal PU kayak gini tuh, kayak baca dulu kunjaunya atau optionnya, option dari A sampai E apakah dia pakai kalimat yang sama atau yang beda. Kalau misalnya yang sama itu kita tinggal cari tuh di teksnya atau di paragrafnya premis yang sesuai dengan yang ada di kunjau itu yang mana. Nah, setelah dapat premisnya, kita bentuk pakai model yang P maka Q biar mempermudah ke bentuk ke bentuk pakai rumus yang ini. Nah, terus ada juga yang setiap optionnya itu dari A sampai itu berbeda atau kayak banyak premisnya gitu loh. Nanti ada contohnya di bawah. Langsung ke soal nomor pertama. Ini mah masih nggak usah pakai rumus lah ya, gampang. Insya Allah. Kan ini premisnya, iya baca dulu. Terus kesimpulan ini kan semua orang alergi terhadap minyak kayu putih. Nah, kita cari premisnya nih yang sesuai dengan kesimpulan. Nah, premisnya ini beberapa orang alergi terhadap minyak kayu putih. Yang ditanya kualitas simpulan yang paling tepat apa? Jadi gini, yang di kesimpulan itu kan semua orang alergi terhadap minyak kayu putih. Tapi di premisnya beberapa orang alergi terhadap minyak kayu putih. Jadi kualitas kesimpulannya adalah pasti salah. Ya jelas salah karena kan yang di premisnya aja beberapa orang doang, tapi di kesimpulannya malah semua orang. Jadi salah. Ya ini jawabannya. Terus yang nomor 3, kita langsung baca ke ininya aja lah ya. Nih, kesimpulannya ini nasi merah memiliki kandungan serat lebih rendah dan kalori yang lebih tinggi dibanding nasi putih. Ini maksudnya nasi merah lah ya. Nasi merah. Juga nasi merah. Maksudnya nasi merah yang di premis. Nah, kita cari nih premisnya. Nah, premisnya yang ini nih sampai sini nasi putih. Kita tulis ke sini. Tadi kan di kesimpulannya dibilangin kalau misalnya nasi merah kandungan seratnya lebih rendah dan kalorinya lebih tinggi. Sedangkan di premis kandungan seratnya lebih tinggi dan kalorinya lebih rendah. Ini udah pasti jelas, ini udah pasti salah kan ya, karena ya nggak sesuai kesimpulan dengan premisnya. Berarti yang ini jawabannya. Oke. Terus yang bentukan yang kayak gini mah pasti kamu udah paham lah ya. Kan, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Jika kamu mendapat nilai bagus, maka kamu akan naik kelas. Ya bentuk aja Pak, jika P maka Q, jika Q maka R. Berarti kan kesimpulannya ini kan P maka R kan. Nah ini kan bentuk yang pertama.